dengan rekayasa teknis. Rekayasa teknis itu misalkan dengan dikasih peredam, dikasih penutup, dikasih pembatas, gitu. Ternyata nggak bisa juga yang apa dengan rekayasa administrasi. Artinya dirotasi. Jadi dia tidak bekerja selama 8 jam, tapi mungkin hanya 4 jam. 4 jam berikutnya dipindah di bagian lain. Tapi ternyata nggak mungkin juga. Dia harus tetap selama 8 jam. Karena keahliannya di situ, keterampilannya di situ. Dia nggak mungkin diganti oleh orang lain. Maka yang terakhir dengan penggunaan alat pelindung diri atau AP. Pengukuran dalam pada faktor fisika meliputi ada iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio, sinar ultraungu, medan magnet, tekanan udara, dan pencahayaan. Iklim kerja. Iklim kerja ada hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, dan kecepatan gerak udara panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaan. Ada tekanan panas, ada tekanan dingin. Contohnya pekerjaan apa? Yang tekanannya terlalu panas. Apa kira-kira? Pekerjaan apa yang tekanannya terlalu panas? Pekerjaan di boiler, Bu. Ya, bisa. Betul sekali. Kemudian di Pekerjaan turbin di juga. turbin, di boiler, itu kan tekanannya pasti panas. Namanya aja boiler atau ketek uap. Untuk menghasilkan uap, pasti tekanannya panas. Kalau tidak panas, tidak bisa menghasilkan uap. Sudah di situ tekanannya panas, sirkulasi udaranya kurang, ventilasinya kurang, gitu kan. Otomatis apa? Tenaga kerja banyak melakukan keringat. Dengan banyak melakukan keringat tidak minum air yang banyak, bisa-bisa berakibat apa? Berakibat apa? Sampai kekurangan cairan. Bisa berakibat apa? Kalau Dehidrasi. dehidrasi. Karena tubuh kita itu perlu banyak cairan. Kalau yang dikeluarkan banyak tapi masukannya kurang, lama-lama bisa dehidrasi tadi. Maka untuk mengerti berapa sih kira-kira suhunya, kelembabannya, kecepatan gerakan udaranya, radiasnya, maka harus ikut dengan menggunakan alat. Seperti ada di gambar itu salah satu alat untuk mengukur kinerja. Ada tahu namanya apa? Ada yang tahu namanya apa itu? Head stress apparatus atau head stress monitor. Itu biasanya diletakkan dekat tenaga kerja yang bekerja. Setelah itu dihidupkan di tunggu 15 sampai 30 menit. Kemudian nanti hasilnya tinggal dicocokkan di tabel ini berapa derajat Celcius. Oh, berarti termasuk pekerjaan ringan atau berat dan sebagainya. Bagaimana cara pengendaliannya dengan menghilangkan sumber panas atau sumber dingin dari tempat kerja? Mengenai bahan dan proses yang dari sumber panas atau sumber dingin. Mengisolasi atau membatasi pajanan. Ventilasi. Jadi ventilasi sangat penting. Bisa ventilasi alami, bisa ventilasi buatan. Kalau dia menggunakan ventilasi buatan, maka harus dirawat minimal 3 bulan sekali. Air minum. Nah, air minum juga sangat penting. Jangan sampai suatu bulan tidak menyediakan air minum bagi para pekerjanya. Dan air minum sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh tenaga kerja. Jangan sampai air minum ada disediakan, tapi di gudang. Kalau mau ngambil memang kita nggak mau. Maka harus adalah tempat yang mudah dijangkau oleh. Kemudian mengatur atau membatasi pajanan, selesai. Menggunakan baju kerja sesuai katakan panas, ya pakai baju yang katakan dingin, menggunakan bajunya yang tebal. Selain itu apa? APD. Kebisingan sekarang. Kebisingan ada semua suara yang tidak dikendaki yang bersumber dari alat proses produksi atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Apa contohnya kebisingan? Kayak sekarang misalnya, contohnya sekarang aja. Kenapa sekarang ini semuanya di mute kecuali saya kan? Kenapa? Karena kalau semuanya di unmute, wah nanti suaranya masuk semua. Dan saya kan antara satu dengan lainnya itu pasti beda-beda. Dengan perbedaan itu membuat kita tidak nyaman.
Maka untuk mengetahui berapa sih kira-kira intensitas cahaya, intensitas kebisingan yang ada di tempat kerja itu, maka harus diukur dengan menggunakan alat. Salah satu alat untuk mengukur kebisingan namanya apa ini? Yang ada di kotaan coklat itu? Audiometri. Bukan. Odometri kan untuk persuaraan. Yang sebelahnya, untuk pengurangan tempat kerja, kebisingan tempat kerja. Desibel meter. Sound level meter atau SLM, sound level meter. Biasa arah ini dihidupkan, kemudian diarahkan ke eh, sumber kebisingan dan tenaga kerja di situ. Kemudian nanti hasilnya dicocokkan di dalam tabel ini. Nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja itu berapa desibel? Kalian masih ingat? Dari waktu 8, sekolah, dari berikutnya? 8, 85, Bu. 85, Bu. Iya, betul sekali. 80 desibel. Untuk paparan berapa jam, Pak? 8 jam kalau nggak salah, Bu. 8 jam. Betul itu. Betul, nggak ada yang salah. Itu dilihat di tabel ya, di sebelah kirinya itu kan 85 untuk 8 jam per hari. Kalau hasilnya 88, 4 jam. Kalau hasilnya 91, 2 jam. 94, 1 jam. 97, 30 menit. 115 dan seterusnya. Dan seterusnya. Terus bagaimana cara pengendaliannya? Bentar, itu dia yang terusnya ini tadi. Kan saya contohkan gini ya, saya contohkan misalkan dan suatu perusahaan, ya, kebetulan perusahaan tadi menggunakan boiler atau kotak. Dalam satu perusahaan di ruang boiler tadi, kebisingannya setelah diukur dengan sound level meter, hasilnya 88. Ya. Padahal kalau di sini 88, dia diaturnya hanya bisa bekerja berapa? 4 jam. Tapi di kenyataannya ada yang 88 tetap mempekerjakan si pekerja selama 8 jam. Ada yang betul kalau 88 ada 4 jam. 4 jam berikutnya bisa dirotasi di bagian lain. Tapi kenyataannya tidak, dia tidak diganti. Karena alasan pengusaha tadi, kebetulan yang mempunyai SKP itu saya untuk apa seorang operator boiler itu baru 1 orang. Perlu Anda ketahui kan operator boiler itu kan juga ada SKP-nya. Sama SKP-nya mengeluarkan dari Kemenaker. Bisa kayak tadi eh, di ruang boiler tadi sudah ada petugasnya yang sudah berlisensi, hanya 1 orang. Dia di situ intensitas kerjanya 88. Ya harusnya hanya bisa bekerja 4 jam. Kalau si pekerja pada apa eh, tidak dirotasi, tetap di situ selama 8 jam, kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Ya harusnya dia hanya bekerja 4 jam, 4 jam kemudian di bagian lainnya. Tapi karena tadi untuk bisa menjadi operator boiler kan tadi harus ada lisensinya, kebetulan belum ada. Kira-kira menurut Anda, misalkan 88 desibel yang ada dia punya bekerja 24 eh, apa sorry, nggak bisa bekerja 4 jam, tapi dia tetap bekerja selama 8 jam dengan alasan karena yang sudah berisi baru ada 1 dan dia harus tetap standby di situ. Ya. Kalau tidak, wah nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan Anda sebagai seorang ahli K3, nantinya kalau menemui semacam itu di perusahaannya, ya, kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Dengan 88, ya harusnya 4 jam, dia tetap bekerja selama 8 jam. Boleh atau tidak? Boleh, Bu, cuma lagi pakai ini. Pakai apa? Eh, boleh, cuma lagi pakai airplug. Ya, boleh, betul, boleh. Tapi dengan catatan pada waktu bekerja dia menggunakan APD. APD-nya bisa air plug atau air mount. Ya.
Air plug itu apa? Sumbat telinga yang bisa dimasukkan ke lubang telinga kayak gabus itu. Air muff tutup telinga, saudara. Bisa mengurangi kurang lebih 30 desibel. Tapi perlu Anda ketahui baik itu air plug atau air muff, itu kewajiban perusahaan yang harus menyediakan. Bukan si pekerja tadi membawa atau mengusahakan sendiri. Kita kembali ke Undang-Undang 170. Di Undang-Undang 170 di pasal berapa yang menyatakan bahwa satu kewajiban perusahaan berikan APD secara cuma-cuma. Tidak hanya kepada tenaga kerja saja, tapi juga orang lain yang ada di tempat kerja. Di pasal berapa di Undang-Undang 170 tentang kewajiban pengurus perusahaan untuk menyediakan APD secara cuma-cuma, baik kepada tenaga kerja maupun orang lain. Di pasal berapa? Ada ingat? Di pasal berapa? Di pasal berapa, Bapak-Bapak? Di Pasal Undang-Undang 3 ayat 170? 1. Bukan, Pasal 3 ayat 1. salah. Bukan. Pasal 3 itu kan tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Kewajiban pengurus perusahaan untuk APD secara cuma-cuma. Pasal berapa? Pasal 10, Bu. Bukan. Pasal 10 itu tentang P2K3. Oh iya. Pasal 9, Bu. Pasal 9 itu tentang pembinaan. Kalau menjadi APD, kewajiban pengurus perusahaan di pasal 14 pasal 14. iya, betul sekali. Di pasal 14 huruf C. Jadi di pasal 14 itu ada 3 kewajiban pengurus perusahaan. Kewajibannya. Yang pertama apa? Menempelkan 1 lembar Undang-Undang 170 di tempat kerja. Di tempat yang mudah dibaca oleh tenaga kerja. Kemudian memasang gambar atau poster-poster yang ada hubungannya dengan masalah K3. Kemudian yang ketiga, menyediakan APD secara cuma-cuma. Tidak hanya kepada tenaga kerja saja, tapi juga orang lain yang ada di tempat kerja. Orang lain, jadi masuk orang lain di sisi siapa? Jadi masuk orang lain di sisi siapa? Pengunjung. Pengunjung, bisa tamu, bisa rekan kerja, bisa dari pemerintahan, orang magang. Kadang-kadang kan di perusahaan ada yang magang. Ya kalau disuruh makan dan sudah bayar kewajiban perusahaan ya harus dengan APD-nya, tidak harus membayar sendiri. Gitu ya. Jadi intinya boleh dia tetap bekerja selama 8 jam dengan ITS kebersihan 88, tapi pada waktu bekerjanya harus menggunakan APD. APD-nya bisa air plug atau air map. Dan APD itu ada kewajiban perusahaan harus menyediakan. Dasarnya apa? Dasar Undang-Undang 170 di pasal 14 huruf C. Oke. Bagaimana pengendaliannya dengan menggunakan sumber kebisingan dari tempat kerja, mengganti alat bahan, memasang pembatas, peredam, penutup sebagian, mengatur atau membatasi pajanan menggunakan APD. Bisa contoh ini. Kalau Anda lihat di sini, itu ada tenaga kerja yang bekerja. Di sebelahnya ada mesin. Yang mana mesin itu kalau pada waktu dioperasionalkan akan menimbulkan suara. Suara yang dihasilkan oleh mesin tadi sangat mengganggu pendengaran tenaga kerja. Maka oleh pengurus perusahaan, mesinnya tadi apa yang membuat suara tadi dicoba dengan direkayasa, dikasih pembatas. Dan pembatasnya tidak sebagian tapi seluruhnya.
Setelah dikasih pembatas, mesin tadi coba dihidupkan. Diukur dengan solen level meter. Hasilnya 100. Di sebelahnya, karena sudah ada pembatas, hasilnya diukur dengan solen hasilnya 80. Berarti apa? Aman. Tenaga kerja bisa bekerja selama 8 jam tanpa menggunakan APD. Kan getaran. Getaran ada gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran itu ada getaran lengan dan tangan dan getaran seluruh tubuh. Contohnya pekerjaan apa yang getarannya di lengan dan tangan? Pekerjaan apa yang getaran di lengan dan tangan? Apa kira-kira? Mangkas rumput, Bu. Manggas rumput, bisa. Apalagi? Jackhammer, ya, pemadatan tanah, itu kan. Gerinda, itu kan. Ya, itu kan getaran lengan dan tangan. Kalau yang getarannya seluruh tubuh apa? Pekerjaan apa yang getarannya seluruh tubuh? Apa kira-kira? Ada tahu nggak? Orang, Trompet, Bu. ya orang yang mengoperasionalkan alat-alat berat. Alat berat itu misalkan apa? Ada eskavator, ada bego, ada dump truck, gitu. Dan perlu Anda ketahui, orang-orang yang mengoperasikan alat-alat berat tadi ada syaratnya juga, harus ada lisensinya juga. Lisensinya mengeluarkan dari Kemenaker. Sama itu ya. Jadi ini. Jadi untuk ketara ini, yang ketara lengan dan tangan, ini biasanya perseorangan. Ditaruh di lengan. Kemudian dia bekerja. Nanti hasilnya tinggal dicocokkan ya ada di dalam tabel ini. Kalau yang 5 meter per detik, berarti dia bisa bekerja selama 8 jam. Kalau hasilnya 7 meter per detik, dia bisa bekerja 4 jam. Kalau saya 20 hanya 30 menit. Begitu juga yang getaran seluruh tubuh. Ini biasanya ditaruh eh, diduduki. Kenapa? Kan kalau kayak alat berat itu kan mesinnya kan biasa ada di bawah tempat duduknya. Bisa Anda bayangkan kalau dia pada waktu dioperasionalkan, wah, maka biasanya di tempat duduknya ada bantalan. Itu salah satu untuk menguji getaran tadi. Ya, saya contohkan sini ya. Kalau melihat di sini, menurut Anda ini termasuk tempat kerja bukan? Tempat tempat kerja nggak? Area kerja, Bu. Tempat kerja. Betul, termasuk tempat kerja. Karena apa? Karena ada 3 unsur tadi kan? Ada tenaga kerja, ada usaha, ada sumber bahaya. Sumber bahaya apa tadi? Lingkungan kerja. Di mana di lingkungan kerja tadi ada 5 faktor. Di sini yang termasuk faktor fisika apa? Pekerjaan apa? Di sini yang termasuk faktor fisika ada nggak di pekerjaan ini? Ada, Bu, Apa? panas, Bu. Panas, betul. Apalagi selain panas? Getaran. Getaran, jelas. Kemudian apa lagi? Selain panas, getaran apa lagi? Bisingan, Bu. Kebisingan, betul sekali. Kemudian kalau yang termasuk faktor kimia apa? Kalau yang termasuk faktor kimia, Partikel, Bu. Debu, Bu. partikel atau debu. Oh, ya, debu. Kemudian faktor apa lagi? Selain faktor fisika kimia, faktor apa lagi di sini ya menonjol? Ergonomis, Bu. Biologis, Bu. Ergonomi. Ekonomi. Kenapa ergonomi? Posisi badan, Bu. Badan Posisi bekerja. kerjanya. Betul. Encok, Posisi Bu. kerjanya. Sakit pinggang, Ayo. Bu. Coba itu kalau setiap hari gitu ya. Mobil kita kalau encok. Setiap hari, 1 hari 8 jam. 1 minggu 40 jam. 1 bulan, 1 tahun. Wah, boyok gitu. Coba baru sebentar aja rasanya, bagi ini pekerjaan ini dilakukan setiap hari terus Bu, ya, menerus. kecetit, Bu. Iya boyok, wah, bisa di
Kita aja kadang-kadang kayak saya ini dari obat terus boyo wis rada keju gitu ya. Ya, itu. Terus bagaimana caranya pengendalian agar mereka tidak mengalami gangguan kesehatan? Salah satu sarannya kalau saya diatur waktu kerja, waktu istirahatnya. Artinya dia tidak bekerja selama 4 jam terus baru istirahat, enggak. Tapi mulainya 15 atau 30 menit, nanti istirahat, nanti mulai lagi. Dan pada waktu bekerja dia juga sudah menggunakan APD lengkap, itu lebih baik kan? Dari mulai sepatu keselamatan, sarung tangan, masker, penutup kepala, maaf. Bahkan dia menggunakan apa? Rompi. Tujuannya apa? Kenapa dia menggunakan rompi? Tujuannya untuk apa? Sebetulnya nggak usah menggunakan rompi, nggak masalah. Tapi dia menggunakan rompi. Kenapa? Sebagai Indikator pembeda, kalau ada Kenapa? indikator kalau ada pekerja Iya, di sebagai pembeda, betul. Bu. di situ. Untuk intinya untuk identitas, petanda. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang di situ tidak pakai, oh, seperti apa masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau melihat, oh di situ baru ada bangunan, konstruksi. Berarti harus apa? Hati-hati. Ini yang perseorangan ya. Ini bisa jaga kulit. Bagaimana bahaya getarannya, pengendalian bahaya getarannya dengan menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja, mengganti alat proses yang menghilangkan sumber getaran, mengurangi pajanan, membatasi pajanan, APD. Radiasi gelombang radio atau gelombang mikro. Ada radiasi elektromagnetik dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz. Contohnya pekerjaan apa ya? Ada radiasi gelombang radio atau gelombang mikronya. Apa kira-kira? Rumah sakit ada nggak? Ada Ya, di bagian apa? ronsen, Bu. Bagian ronsen. Salah satunya itu betul. Bisa kan di situ tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan ini orang tertentu. Artinya orang mau diperiksa dan petugasnya. Dan petugasnya tentunya pada waktu bekerja menggunakan pakaian lengkap. Karena kalau tidak, namanya radiasi nggak kelihatan. Ngerti-ngerti tahu-tahu apa? Oh dia sakit, impoten, kemandulan, kanker, bisa saja. Kan radiasi nggak kelihatan tadi. Makanya ini jadi salah satu penilaian. Pengendaliannya dengan sumber radiasi gelombang radio, gelombang atau gelombang mikro, mengisolasi atau membatasi pajanan, merancang tempat kerja, membatasi waktu pajanan, penggunaan APD. Radiasi ultraungu atau ultraviolet. Ada radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. Contohnya apa? Pakai sampai ada radiasi ultraungu atau ultravioletnya. Apa kira-kira? Tidak tahu. Sinar, Waktu sinar X-ray mungkin, Bu. Kira-kira ya. Sinar X-ray. Atau kalau jelas apa? Di pengelasan. Ada sih. Oh, Di pengelasan. Jadi kan dari percikan-percikan itu kan sangat-sangat berbahaya. Bisa Anda bayangkan. Coba kalau si pekerja di bagian pengelasan tadi dia tidak menggunakan minimal kacamata, lama-lama apa? Percikan-percikan itu kan masuk ke mata. Yang mana lama-lama bisa menimbulkan sakit mata. Mungkin bisa katarak atau kebutaan. Karena tadi pekerjaan itu dilakukan setiap hari. Bagaimana cara pengendaliannya ini ya? Ini ya contohnya saja dulu ya. Ini sama, pekerjaan sama, tapi APD yang dipakai beda-beda. Karena apa? Karena tergantung dari bahan kimia yang dipakai. Kalau bahan kimia yang sangat berbahaya, APD-nya bisa seluruh. Pengendaliannya dengan sumber radiasi ultraungu, mengisolasi atau membatasi pajanan, merancang tempat kerja, memberikan jarak aman, membatasi pajanan, APD. Medan magnetik statik. Ada suatu medan atau area yang dibuat oleh pergerakan arus listrik.
Misalkan apa? Pekerja-pekerja yang di bagian eh, PLN, Trafo ya. ya di bagian trafo, bagian sutet, itu kan ada medan magnet. Bahaya. Pengendaliannya ini dengan sumber medan magnet, mengatur bahan, mengatur batasi pajanan, mengatur batasi pajanan, mengatur jarak aman, APD. Tekanan udara ekstrim. Tekanan udara ekstrim, tekanan udara lebih tinggi atau tekanan udara rendah yang lebih dari tekanan udara normal. Kalau saya contohkan di sini misalkan salah satunya pekerjaan-pekerjaan di ketinggian. Perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan di ketinggian itu sekarang juga harus ada lisensinya. Jadi tidak bisa sembarangan. Artinya orang yang bekerja di ketinggian harus ada lisensinya. Siapa lisensi yang mengeluarkan? Dari Kemenaker juga. Aturannya dari mana tentang ketinggian? Ada di Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang K3 dalam pekerjaan di ketinggian. Di situ ada 5 klasifikasi. Ada tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 1, ada tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2, ada tenaga kerja di pekerjaan tingkat 1, 2, dan 3. Jadi itu saya salah satu contoh. Pencahayaan sekarang. Pencahayaan ada suatu yang memberikan atau yang menerangi. Pencahayaan ada yang alami, ada yang buatan. Pencahayaan buatan ada pencahayaan dari sumber cahaya selain cahaya alami. Contohnya apa? Pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan contohnya apa? Halo, lampu, betul. Karena kita tidak mungkin mengandalkan pencahayaan alami. Pasti bisa menggunakan pencahayaan buatan. Tapi meskipun lampu tadi ada batasannya. Artinya kalau terlalu terang nggak bagus. Kalau kurang juga nggak bagus. Bisa menyebabkan apa? Sakit dan sakit mata. Maka untuk mengetahui berapa sih kira-kira intensitas cahaya yang ada di tempat kerja tadi, maka salah satu yang diukur dengan alat ini. Kalian tahu namanya apa nih? Alat untuk mengukur pencahayaan? Lux meter. Lux meter. Betul. Ini biasanya diletakkan dekat tenaga kerja yang bekerja. Kemudian diukur di tempat kerja itu. Nama alat ukuran namanya apa? Nama alat untuk mengukur pencahayaan namanya apa? Lumion ya. Bukan. Lux meter. Lux meter. Ya, lux meter. Seperti yang ada di bawah itu. Satuannya adalah lux. Bisa contohnya kita mau mengukur pencahayaan di eh, kamar mesin, uap, ya, di nomor 4 huruf F itu ya, kamar mesin uap. Kamar mesin misalkan apa? Boiler. Kalau kata uap. Kemudian ada genset. Dan itu bisa terpisah dari ruang utama. Kenapa apa akan tidak terganggu? Karena diukur, hasilnya dicocokkan. Kamar mesin tidak uap. Misalnya berapa? Minimal 100. Tempat penyimpanan, gudang, minimal 100. Tempat mandi, toilet, sama 100. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan di perkantoran itu sekitar 300. Pekerjaan penjagaan yang membutuhkan ketelitian, kerapian, itu bisa 500, bisa 600. Tapi apakah 500 nomor dipasang di atas semua? Tidak. Karena selain dipasang di atas, ada yang langsung ke pekerjaannya. Jadi tidak panas, tidak sih. Dan perlu Anda ketahui bahwa pencahayaan itu tidak boleh dari belakang, harus dari depan. Ini, ya, harus depan. Nah ini tadi misalkan dalam satu ruangan pekerjaannya beda-beda. Maka yang agar mereka semuanya nyaman di atas dipasang rata-rata. Kemudian ada pekerjaan sangat teliti ada tambahannya sendiri. Jadi semuanya nyaman, tidak ada yang merasa terganggu. Nah ini. Sekarang kimia. Pengurangan dan penambahan faktor kimia dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya bahan kimia. Dilakukan terhadap pajanannya,
dan terhadap pekerja yang terpajak. Penggunaan terhadap pajak hasil untuk dibandingkan ini harus dilakukan paling singkat selama 6 jam. Ini contohnya kita mau mengukur kadar debu yang ada di tempat kerja. Caranya bagaimana? Tidak hanya bisa sesaat seperti kita mengukur kebisingan, pencahayaan, tapi minimal 6 jam. Atau syukur-syukur selama tenaga kerja bekerja. Tenaga kerja kan bekerja bisa 7 sampai 8 jam. Terus bagaimana pengendalian penegakan terhadap bahaya faktor kimia? Pengendalian terhadap bahaya faktor kimia dilakukan pertama dengan memilih sumber potensi bahaya kimia dari tempat kerja. Mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lainnya. Memodifikasi, mengisolasi, ventilasi, ya, ventilasi, membatasi pajanan, merotasi, dan yang paling penting di huruf H ini, penyediaan tempat data keselamatan bahan dan label bahan kimia, atau istilahnya apa? LDKB, kalau namanya MSDS. Dan LDKB ini harus diletakkan di tempat yang mudah dibaca, baik oleh tenaga kerja maupun pegawai pengawas. Karena dengan adanya LDKB ini kita akan tahu perusahaan itu termasuk potensi bahaya besar atau termasuk potensi bahaya menengah. Karena LDKB itu isinya ada 16 butir. Label itu ada 11 butir. Ya, ada identitas bahan kimianya, identifikasi bahayanya, nama bahan kimianya, kriterianya, itu ada semuanya. Jadi untuk mengetahui perusahaan saya itu termasuk potensi bahaya besar atau potensi bahaya menengah, maka perusahaan harus mengajukan permohonan rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja yang ada spesialis lingkungan kerjanya. Kemudian nanti dari dinas dia akan menindaklanjuti ke lapangan. Ditanyakan LDKP-nya ada nggak? Karena tadi satu bahannya satu LDKP. Misalkan di situ menggunakan bahan kimianya ada 10 nama bahan kimianya. Ya ada 10 LDKP. Kemudian nanti bahan-bahan kimia dipakai di perusahaan tadi kita cocokkan dengan yang ada di lampiran 3 Kemenaker 187 tahun 99. Tentang apa Kemenaker 187? Tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Jadi di lampiran 3 itu ada kriteria bahan kimia itu kan ada 8. Ada beracun, sangat beracun, cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan radioaktif, dan bahan oksidatif. Jadi di lampiran 3 dikelompok-kelompokkan. Oh, yang bahan beracun, sangat beracun, namanya apa saja. Nanti tinggal bahan kimia dipakai di perusahaan tadi, yang ada di LDKB, kita cocokkan dengan yang ada di lampiran 3 tadi. Kalau seandainya bahan yang dipakai di perusahaan tadi melebihi daripada nilai ambang kuantitas yang sudah diatur di Kemenaker 187 tadi, berarti perusahaan tadi termasuk potensi bahaya besar. Apa kewajibannya kalau perusahaan tadi termasuk potensi bahaya besar? Satu, harus mempunyai ahli K3 kimia, harus mempunyai petugas K3 kimia, harus membuat dokumen pengendalian potensi bahaya, harus melaporkan setiap perubahan bahan yang dipakai, harus ada penilaian kesehatan sebagainya. Tapi kalau ternyata bahan kimia dipakai tadi kurang dari ambang kuantitas sudah diatur, berarti perusahaan termasuk potensi bahaya menengah. Cukup ada petugas K3 kimia. Intinya salah satu pengendalian terhadap bahaya faktor kimia di tempat kerja itu adanya LDKP atau MSDS. Kan itu di LDKP ini jelas tuh. Oh, beracun berarti apa efeknya, bagaimana cara pengendalian, ada semuanya. Kayak penyimpanan bahan kimia harus ditata yang baik. Ditata yang baik, dibersihkan, dikelompok-kelompokkan, dikasih label. Jadi ingat, kalau dikasih label kan, oh ini namanya bahan kimia ini. Kemudian perhatikan sirkulasi udaranya, ventilasinya. Ini gudang. Penerangan berapa minimal? Kali 100. Kemudian tinggi tempat kerja diukur dari lantai sampai lantai langit 3 sampai 4 meter. Ya. Sekarang biologi.
Potensi bahaya faktor biologi yang meliputi mikroorganisme atau toksin, arthropoda, hewan invertebrata, alergi, binatang berbisa, binatang buas, turut binatang dan tumbuhan berbahaya lainnya. Tadi ada virus, ada bakteri, ada jamur. Nah, ini ya, misalnya. Bagaimana pengendaliannya dengan menggunakan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja? Mengerti bahan dan proses yang menggunakan sumber bahaya faktor biologi. Mengisolasi atau membatasi pajanan, ventilasi, mengatur atau membatasi waktu pajanan, menggunakan baju kerja yang sesuai, menggunakan APD, rambu-rambu dan yang paling penting lagi ini, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. Contoh aja kita masih ingat dengan peristiwa 6 tahun yang lalu. Ada masih ingat peristiwa apa? 6 tahun yang lalu? Apa kira-kira apa? Peristiwa COVID, Bu. COVID, betul. Itu disebabkan karena apa, Pak Alisius? Itu disebabkan karena virus, Bu. Virus, betul sekali. Dan virusnya sangat mematikan. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah terbebas dari itu semuanya. Karena apa? Karena vaksinasi. Bahkan vaksinasinya tidak hanya 1 kali ya, sampai 4 kali. Ini salah satunya. Jadi salah satu pengendalian berapa faktor biologi dengan ada vaksinasi. Selain itu apa? Meningkatkan higiene perorangan. Meningkatkan higiene perorangan misalnya dengan PHBS. Tahu ya PHBS ya? Apa kepanjangan daripada PHBS? Kepanjangan PHBS apa? Kepanjangan PHBS apa? Kalian tahu? Perilaku hidup Izin bersih. Bu, pola hidup sehat dan bersih. Ya, bisa perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup bersih dan sehat, sama. Contohnya seperti apa? Perilaku hidup bersih, pola hidup bersih dan sehat, contohnya seperti apa? Misalkan seperti apa? Apa kira-kira? Perilaku hidup bersih dan atau pola hidup bersih yang sehat itu contohnya seperti apa? Misalkan apa? Mencuci tangan menggunakan sabun. Mencuci tangan, Bu. Iya, betul sekali. Cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun cair, menggunakan masker. Ya. Itu katanya kebiasaan yang harus kita selalu kita jaga. Jangan sampai sekarang udah kok COVID gak mau cuci tangan. Karena apa? Karena ternyata salah satu sumber penyakit itu ada di tangan kita. Kita setiap hari beraktivitas dengan menggunakan tangan. Kelihatannya tangan kita bersih. Tapi coba kalau dengan menggunakan apa? Mungkin banyak kumannya, banyak bakterinya, dan lain-lain. Maka salah satunya dengan cuci tangan. Maka penyediaan fasilitas sanitasi berair damai sangat penting. Itu tidak hanya berlaku di perusahaan, tapi juga di tempat-tempat umum lainnya. Di restoran-restoran, perkantoran, ya, rumah makan, dan sebagainya. Ergonomi sekarang. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan kerjaan. Bagaimana cara kerjanya? Oh, cara kerja berdiri terus, atau duduk terus, atau membungkuk terus. Desain alat kerja dan tempat kerja tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Jadi antara meja sama kursi tidak sesuai. Mejanya terlalu tinggi atau meja terlalu pendek. Padahal dia bekerja sebagai administrasi. Ya, setiap hari berhadapan dengan laptop, komputer. Kalau meja terlalu tinggi kan nanti, wah. Atau meja terlalu pendek, cengang kan sama tulang leher. Kemudian pengangkatan beban yang memiliki kapasitas kerja. Mengangkat beban berbeda-beda kemampuan. Tidak kuat, tidak dipaksa. Akhirnya apa? Bisa cedera. Terus bagaimana cara pengendaliannya? Dengan menghindari posisi kerja yang janggal. Memperbaiki cara kerja, posisi mendesain, memodifikasi. Contoh kayak tadi, misalkan dia bekerja berdiri terus. Padahal sebetulnya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan duduk. Kalau memang pekerjaan itu bisa dilakukan dengan duduk, kenapa tidak? Caranya pakai desain, dimodifikasi. Maka dia bisa bekerja dengan atau dengan mengatur waktu kerja, waktu istirahat. Artinya dia bekerja 4 jam terus baru istirahat, tidak mungkin hanya 15 sampai 30 menit kemudian istirahat.
Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi atau baik dengan menggunakan alat bantu. Misalkan mau mengangkat beban secara manual tidak kuat, ya jangan dipaksakan. Bisa dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu bisa dengan troli, alat kerja, ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar bisa dengan forklift. Kalau perusahaan di konstruksi bisa dengan TC dan sebagainya. Saya contohkan di sini ya, kursi. Kursi itu memang sebaiknya ada sandaran punggungnya, ada sandaran lengannya, kemudian tempat duduknya nyaman, ada busanya, ada pengatur tinggi rendahnya, seperti itu, ada roda dan sebagainya. Tapi kan tidak semua kursi harus seperti itu. Kita lihat penggunaannya. Kalau dia di bagian administrasi keuangan, kepegawaian cocok. Tapi kalau dia di bagian proses produksi, belum tentu cocok kursi yang seperti itu. Tapi minimal kursi yang dipakai itu apa? Nyaman. Artinya nyaman tidak keras, ada busanya. Kalau Anda melihat di sini, dari penglihatan Anda, kira-kira apa yang bisa Anda berikan masukan terhadap pengurus perusahaan dari faktor ergonomi? Ada nggak kira-kira bisa Anda berikan masukan? Apa ini kira-kira? Itu Bu, sandarannya Bu. Iya, kursinya nggak ada Sandaran sandarannya, punggungnya, Bu. nggak ada ya. Jadi kalau dia mau leleh nanti malah jatuh gitu ya, karena nggak ada sandarannya kan. Ya Ngantuk benar gitu, Bu. waduh. Ya minimal ada sandarannya. Yang kedua apa? Kursinya terlalu keras. Karena dari apa? Dari besi. Nggak ada busanya. Bayangkan kalau itu dilakukan setiap hari, 1 hari 8 jam, 1 minggu 40 jam, 1 bulan 1 tahun. Lama-lama bisa tepos ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Sekarang psikologi. Potensi banyak faktor psikologi meliputi ketidakjelasan peran, konflik peran. Beban kerja berusaha kualitatif, beban kerja berusaha kuantitatif, pengembangan karya, tanggung jawab, ketidakjelasan peran. Tupoksinya tidak jelas. Pada waktu diterima, sebelum diterima sudah dijelaskan bahwa nanti Anda bekerja di bagian A. Betul, begitu diterima, betul di bagian A. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata dia tidak hanya bekerja di bagian A saja. Bagian B, bagian C, semuanya harus dikerjakan. Di sisi lain, ada temannya yang sama-sama masuknya sama, pendidikan sama, maksudnya sama, tapi perlakuannya berbeda. Dia hanya santai-santai. Ya, itu kadang-kadang Mbak yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Lama-lama bisa menimbulkan konflik. Atau beban kerja berbicara kualitatif. Kerjaan itu sangat teliti, sangat sulit. Dan sebelum tidak ada sosialisasi terlebih dahulu, tidak ada pelatihan terlebih dahulu, begitu diterima langsung suruh bekerja. Bingung kan? Apa yang harus dikerjakan? Sangat sulit. Mau tanya ke seniornya takut. Kalau tidak tanya kok tidak bisa. Lama-lama stres. Atau beban kerja bersyarat kuantitatif. Bekerja lebih daripada jam kerja. Harusnya sudah pulang, tapi oleh pengumpulan sudah meneruskan. Dan ternyata di akhir bulan pada waktu menerima seluruh gaji, di situ nggak ada tambahan uang lembur. Padahal dia ingat di minggu pertama, minggu ketiga dia lembur. Ditanyakan kepada pengurusnya, jawaban pengurusnya, kapan saya menyuruh Anda lembur? Buktinya mana? Ya kalau tidak ada buktinya ya angel. Makanya semua itu harus ada buktinya. Kayak ini misalkan surat lembur harus ada apa? SPA-nya, ada surat perintah lemburnya. Jangan sampai hanya secara lisan, tapi secara tertulis ada surat perintah lemburnya. Jadi kalau ada apa-apa perusahaan mengelak itu ada dasar. Pengembangan karier, masa kerja sudah banyak. Tapi tidak ada perhatian sama sekali dari perusahaan. Dia pada bekerja sudah 15 tahun. Dan perusahaan bisa menjadi sekarang ini maju salah satunya berkat karyawan-karyawannya. Tapi oleh perusahaan tidak ada penghargaan, tidak ada perhatian sama sekali. Itu kadang bisa membuat apa kita kesal ya, orang manusiawi. Terus bagaimana cara uh, pengendaliannya dengan manajemen stres? Pertama dengan melakukan pembinaan, penempatan pendidikan, pelatihan bagi tenaga kerja. Jadi sebaiknya sebelum tenaga kerja itu dipekerjakan ada
pelatihan terlebih dahulu, ada pendidikannya terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru dia dipekerjakan. Ini tadi ada di pasal 9 tulisan 70. Kemudian mengadakan program kebugaran, misalkan olahraga. Setiap 1 minggu sekali ada olahraga. Monggo yang sukanya bulu tangkis, yang sukanya senang, senang dan sebagainya. Mengadakan program konseling itu ada. Mengadakan komunikasi organisasi secara memadai yang memberikan kebebasan bagi tenaga kerja memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalkan dalam 1 bulan sekali di perusahaan tadi diadakan pertemuan. Yang mana di dalam pertemuan tadi dibahas bersama tentang penerapan K3 di perusahaan tersebut. Dan diberikan kebebasan bagi wakil-wakil anggotanya untuk memberikan masukan gagasan. Dalam hal apa? Penerapan K3 di perusahaan tersebut. Itu. Nah, bukan. Kemudian mengubah struktur organisasi, fungsi atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada. Kita saya sampaikan bahwa sekarang ini suatu perusahaan harus membuat struktur dan skala upah. Itu menjadi salah satu kewajiban. Kalau dia mau pengesahan peraturan perusahaan. Yang mana di struktur skala upah tadi digolong-golongkan. Dari mulai masa kerjanya, perlindungannya, dan sebagainya. Jadi ini. Intinya dalam satu perusahaan itu hubungan antar personal itu harus berjalan dengan baik. Hubungan antar atasan dengan bawahannya, dengan sesama teman, itu harus baik. Kalau ada apa-apa bisa dikomunikasikan bersama-sama, bisa dibicarakan bersama. Jadi tidak perlu domo, konflik dan sebagainya. Bisa dibicarakan dengan baik. Oh, ternyata di bagian sana perlu ini demi untuk kesehatannya. Jadi kuncinya apa? Komunikasi. Semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik-baik, tidak perlu dengan demam. Gitu ya. Sudah selesai ini untuk yang faktor di lingkungan kerja, yang 5 faktor tadi. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya ke penambah higien dan sanitasi. Monggo, ada yang mau tanya? Halo, bagaimana? Apakah mau istirahat dulu? Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita Boleh, Bu. istirahat dulu. Istirahat dulu, Bu. Oke, Sholat dulu, Bu. oke, istirahat dulu ya. Nanti Ya, kita Bu. masuk lagi ya, 15 menit kemudian ya. Baik, Bu. Berarti masuk Ya, lagi Bu, baik, Bu. 15 ya, Bu ya. Oke, monggo silahkan. Kita Oke, istirahat siap. dulu aja. Matur suwun, Bu. Iya. Istirahat dulu Ji, Bapak dan Ibu sampai 15.15 nanti masuk kembali ke Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Devi. Kerja sudah. Sekarang kita yang kedua, penerapan higien dan sanitasi. Penerapan higien dan sanitasi yang pertama, bangunan tempat kerja. Di awal tadi sudah sampaikan bahwa satu bangunan tempat kerja itu pasti adalah halamannya. Syaratnya halamannya juga harus bersih, tertata rapi, tidak becek, cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang. Dan biasanya di depan ada saluran pembuang air, ada selokannya juga harus airnya tidak mengenang, mengalir dengan baik, ada penutupnya. Kemudian gedungnya juga kondisi harus terpelihara bersih, kuat, kokoh, strukturnya jangan cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikitnya 2 meter persegi per orang. Dinding langit-langit harus kering, tidak lembab ya. Lantainya juga terbuat bahan yang keras, tidak licin dan mudah dibersihkan. Atapnya juga memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan. Kemudian fasilitas kebersihan. Fasilitas kebersihan meliputi toilet dan kelengkapannya. Kemudian ada loker dan ruang ganti pakaian, tempat sampah, dan peralatan kebersihan. Toilet. Syarat daripada toilet apa harus bersih dan tidak menimbulkan bau. Tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga lainnya. Tersedia saluran pembuang air yang mengalir dengan baik. Tersedia air bersih. Ada pintunya. Memiliki penerangan yang cukup. Ya, tadi di penerangan tadi untuk toilet itu minimal 100 loh. Kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik. Dibersihkan setiap hari secara periodik dan dapat dilakukan selama jam kerja. Jadi jangan sampai toiletnya banyak.
tapi tidak bisa dipakai selama jam kerja. Mungkin karena eh, rusak, tidak layak dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini rasio kebutuhan jamban dengan jumlah tenaga kerja dalam satu waktu kerja. Ada yang satu waktu kerja itu satu shift. Dari 1 sampai 15 orang itu satu jamban. Sampai 30 orang itu 2 jamban. Sampai 45 orang itu 3 jamban. Sampai 60 orang 4 jamban. Kalau di situ sampai 100 orang minimal berapa? Yang harus dibuka 6 jamban. Jadi sampai 100 orang itu 6 jamban. Dan setiap penambahan 40 orang ditambahkan 1 jamban. Artinya kalau lebih dari 100, maka kelebihannya tadi dibagi 40. Nanti akan ketemu berapa jamban yang harus disediakan oleh perusahaan. Saya kasih contoh soalnya. Dalam satu perusahaan jumlah karyawannya ada 500 orang. Berapa jumlah jamban minimal yang harus disediakan oleh pengurus perusahaan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini? Berapa kalau 500 orang? Sudah ada yang ketemu? Berapa kali 500 orang? 15, Bu. Hmm, kurang. 30, Bu. Salah. Minimal. Minimal berapa? 106. Kelebihannya dibagi 40. Jadi kalau 500 berapa? 12. 16, Bu. 16. Ya, 16. Bagaimana bisa ketemu 16? Tadi kita ambil dulu 100. 100 berapa? 6. Masih sisa berapa? 400. 400 dibagi 40 ketemu 10. 6 tambah 10, 16. Itu minimal. Kalau di situ disediakannya 20, kira-kira bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Tapi dengan catatan bisa dipakai selama jam kerja. Jangan sampai banyak tapi tidak bisa dipakai. Tapi kalau yang 10, berarti belum memenuhi syarat. Itu tadi caranya menghitung. Tapi nanti di lapangan harus terpisah antara laki-laki perempuan. Jadi caranya kita lihat dulu jumlah karyawannya. Laki-laki berapa, perempuannya berapa. Jumlah toilet laki-laki berapa, jumlah toilet perempuan berapa. Nanti dihitung. Kemudian kalau di situ di toilet laki-laki menyediakan fasilitas peturasan atau urinoid, boleh aja. Tapi tetap harus ada jambannya. Karena orang ke belakang kan tidak yang buang kecil, maka akan buang air besar. Maka 2/3-nya harus ada jambannya. Gitu ya. Kemudian di sini juga diatur rasio kebutuhan jambang untuk jumlah tanah di area konstruksi. Karena area konstruksi termasuk tempat kerja sementara, maka jumlahnya tidak 1 untuk 15, tapi 1 untuk 19. Antara 20 sampai 199 dibagi 40. Lebih dari 200 dibagi 50. Kemudian untuk ukuran toiletnya paling sedikitnya berukuran panjangnya 80, lebarnya 155, tingginya 220, dan lebar pintunya 70. Kemudian di sini juga diatur ruang toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Kenapa? Karena disabilitas sekarang ini sudah ada peraturan bahwa kalau perusahaan itu mempekerjakan tenaga kerja 100 orang, 1%-nya minimal diberikan kesempatan bagi disabilitas. Kalau itu memang memenuhi kriteria. Dan untuk toilet ini kita bayangkan disabilitas dia menggunakan kursi roda. Tentunya ukurannya beda. Kalau tadi yang normal tadi panjangnya 80, ini panjangnya 152. Yang tadi lebarnya 155 di 227. Yang tadi lebar pintunya 70 diisi 90. Ya. Yang pertama, kursi roda itu bisa masuk ke dalam, bisa manuver. Maka di pintunya harus ada plat tendangnya, lantainya agak miring dan ada pegangan rambatnya.
Pakaian kerja dan ruang ganti pakaian. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mensyaratkan pada waktu bekerja harus menggunakan pakaian kerja. Tentunya pakaian kerja itu kewajiban perusahaan yang harus menyediakan. Kemudian ada kata lagi bahwa pakaian kerja dipakai setelah di tempat kerja. Jadi dari rumah dia menggunakan pakaian biasa, pakaian dari rumah. Kemudian sampai tempat kerja harus ganti. Maka di tempat kerja harus memberikan ruang untuk ruang ganti dan terpisah antara laki perempuan dan layak. Dan agar tenaga kerja nyaman dalam pekerjaannya, ada tempat untuk penyimpanan, ada lokernya, ada kuncinya, ada namanya. Kemudian tempat sampah pasti ada ya, dipisahkan antara sampah organik, non organik, ada labelnya. Terbuat dari bahan kedap cairan, kemudian ada penutupnya, jangan sampai menjadi sarang lalat atau binatang lainnya. Kemudian di toilet wanita ada tempat untuk pembuangan pembalut. Kenapa? Karena wanita beda dengan pria. Wanita ada masa reproduksi yang mana setiap bulan akan mengalami namanya menstruasi. Maka ada saatnya dia harus ganti. Maka di toilet wanita ada untuk pembuangan pembalut ini. Biasanya setelah itu untuk membuang apa? Tisu. Kebutuhan atas udara yang bersih dan sehat harus dipenuhi pada setiap tempat kerja. Pemenuhan kebutuhan udara bakteria memenuhi kualitas udara dalam ruangannya, ventilasinya, ruang udara. Tempat kerja untuk melakukan jenis pekerjaan administrasi, pelayanan umum, dan fungsi manajerial harus memiliki kualitas udara yang sehat dan bersih. Kualitas udara ditentukan oleh apa? Oleh suhu, kelembaban, kadar oksigen, dan kadar kontaminan udara. Suhu keringnya 23-26 derajat Celcius, kelembabannya 40-60%, kadar oksigennya 19,5-23,5%. Pengurus atau pengusaha wajib mendengar sisi ventilasi udara untuk menjaga kebutuhan udara pakai atau mengurangi kadar kontaminan di tempat kerja. Ventilasi ada yang sifatnya alami, ada yang buatan. Maka kalau disuruh menggunakan ventilasi buatan harus dirawat minimal 3 bulan sekali. Setiap orang yang bekerja dalam ruangan harus menggunakan ruang udara atau istilah apa? Cubic space. Minimal 10 meter kubik. Tinggi tempat kerja diukur dari lantai sampai lantai 3-4 meter. Tata laksana rumah tanggaan yang baik dipisah-pisahkan, ditata yang baik, dibersihkan. Ada SOP-nya, ada labelnya. Karena kewajiban pengurus yang keempat tadi, penyediaan personel K3 di bidang lingkungan kerja. Nah, untuk K3 lingkungan kerja ini ada 3 tahapan. Ada ahli K3 muda lingkungan kerja, ada ahli K3 muda lingkungan kerja, dan ada ahli K3 utama lingkungan kerja. Yang mana personel harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, artinya ada SKKNI, ada lisensinya. Dan lisensinya yang merupakan dari mana? Dari Kementerian Tenaga Kerja. Syarat untuk bisa menjadi ahli K3 lingkungan kerja, pendidikan minimal D3. Di pengalaman 1 tahun di bidang K3, di sertifikat kompetensi dan berbadan sehat. Mau ke dia sama, cuma dia punya pengalaman 3 tahun di muda. Mau ke utama, dia punya pengalaman 5 tahun di muda. Jadi harus berjenjang. Tata cara memperoleh lisensi, ada fotokopi ijazah terakhir, ada keterangan pengalaman kerja yang diberikan oleh perusahaan, keterangan saya dari dokter, KTP, sertifikat kompetensi, dan pas foto. Dan lisensi ini hanya berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi kalau masih dibutuhkan oleh perusahaan, bisa diperpanjang. Perpanjangan paling lambat 30 hari sebelum lisensi berakhir. Dan lisensi hanya berlaku selama ahli K3 lingkungan kerja yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan. Jadi kalau dia pindah di perusahaan yang lain, walaupun masih berlaku, di perusahaan tidak bisa dipakai. Perusahaan yang baru harus mengajukan permohonan lagi ke Kemenaker. Karena di situ ada SKP. SKP itu kan surat keputusan penunjukan. Di situ ada yang menunjuk siapa? Menteri Tenaga Kerja. Di situ ada nama yang bersangkutan dan nama perusahaannya. Maka kalau perusahaannya beda, nggak perlu. Tugas dan kewenangan ahli K3 lingkungan kerja, kewajiban personel K3 mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar telah ditetapkan, melaporkan pada atasan langsung kondisi pelaksanaan pengukuran pengendalian lingkungan kerja, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengukuran lingkungan kerja, dan membantu pengawas lingkungan kerja.
Setiap tempat kerja memiliki potensi bayar lingkungan kerja berdasarkan pemeriksaan pengujian. Pemeriksaan dari mulai mengamati, menganalisis, membandingkan, mengevaluasi, pengujian dengan pengukuran. Bisa dilakukan secara internal untuk mengukur besaran pajan sumber risiko lingkungan kerja dan tidak menggugurkan kewajiban tempat kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal. Jadi kalau di perusahaan tadi sudah punya ahli K3 lingkungan kerja, dia mau melakukan pengukuran sendiri boleh. Tapi pada waktu melakukan pengukuran tetap harus memberitahu kepada Dinas Tenaga Kerja setempat karena harus ada apa pendampingan. Terus bagaimana kalau di perusahaan belum punya ahli K3 lingkungan kerja, dia hanya punya ahli K3 umum. Padahal ahli K3 umum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran. Maka di sini bisa bekerja sama dengan pihak eksternal. Siapa pihak eksternal itu? Bisa dengan unit pelaksana pengawasan ketenaga kerjaan atau dinas tenaga kerja yang ada spesialis lingkungan kerjanya, ada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ada unit pelaksana ada UPT yang memiliki pengujian K3 dan lembaga lain yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga yang lain misalkan PJ K3 ya SKP-nya di bidang pengujian lingkungan kerja. Jenis pemeriksaan itu ada 4. Ada pemeriksaan pertama, berkala, ulang, khusus. Pemeriksaan pertama untuk mengidentifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja dari area tempat kerja dari pajanan tadi. Kemudian bagaimana kualitas udara dalam ruangannya, sarana dan fasilitas sanitasinya. Berkala dilakukan secara eksternal paling tidak 1 tahun sekali. Ulang, pemeriksaan ulang dilakukan apabila hasil pengujian sebelumnya diragukan. Baik secara internal maupun eksternal dilakukan maka perlu dilakukan pengujian ulang. Khusus dilakukan apabila ada kecelakaan atau laporan dugaan tingkat pajangan. Mekanismenya biasanya perusahaan mengajukan permohonan ke salah satu dari keempat eksternal tadi, kemudian dari hasil pengujian eksternal tadi dilaporkan ke dinas. Kalau hasilnya di bawah NAB, surat keluar. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan surat keterangan memenuhi syarat K3 atau tidak itu adalah Dinas Tenaga Kerja yang ada spesialis lingkungan kerjanya. Kalau di dinas tersebut belum punya, maka bisa dengan Dinas Tenaga Kerja dekatnya atau langsung ke kementerian. Pengawasan pelaksanaan K3 lingkungan kerja ini dilakukan oleh pengawas tenaga spesialis K3 lingkungan kerja. Jadi yang punya kewenangan ada pengawas lingkungan kerja. Pengusaha atau tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini maka dikenakan sanksi. Sanksinya ada di Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja, sanksi ada di pasal berapa? Ada yang masih ingat? Tentang sanksi ada di pasal berapa? Di pasal berapa tentang sanksi? Ada yang ingat ya? Halo? Tentang Pasal sanksi? 5, Bu. Hah? Pasal berapa? Pasal 5. 5? Nomor 1. 15. Kalau tentang sanksi di pasal 15 di Undang-Undang 170. Bukan pasal 5. Pasal 5 itu tentang kelembagaan. Ya. Gitu ya. Ingat-ingat ya. Jadi untuk sanksi itu ada di pasal 15. Undang-Undang 170 yang mana bunyinya bisa dikurung 3 bulan atau denda 100.000. Maka sekarang ini untuk permenaker yang baru, sanksinya tidak hanya Undang-Undang 170 saja, tapi juga Undang-Undang 13 tahun 2003. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya ada hubungan dengan masyarakat K3 kan ada di pasal 35 ayat 3, pasal 86, pasal 87. Contoh isi daripada pasal 35 ayat 3 yang mana isinya
Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerjanya wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja, baik mental maupun fisik tenaga kerja. Kalau melanggar, sanksinya ada di pasal 186 ayat 1, bisa dikurung 1 bulan atau 4 sampai 4 tahun. Denda 10 juta sampai 400 juta. Itu di Undang-Undang 13 tahun 2003. Lisensi petugas pemantauan lingkungan kerja yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya lisensi tersebut. Jadi dulu sebelum adanya Permenak ke-5 tahun 2018 untuk ahli K3 lingkungan kerja namanya bukan ahli K3 muda, tapi petugas pemantauan lingkungan kerja. Ya, kalau itu masih berlaku, masih bisa dipakai, tidak perlu ikut pelatihan lagi. Tapi kalau sudah habis masa berlakunya mau diperpanjang, nanti pada waktu perpanjangan namanya bukan petugas pemantauan lingkungan kerja lagi, tapi apa? Ahli K3 muda lingkungan kerja. Pada saat peraturan ini berlaku, jadi sebelum ada peraturan 5 tahun 2018 dulu sudah ada peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 64 tentang apa? Tentang kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Kemudian ada Permenaker 13 tahun 2011 tentang ambang batas untuk faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Kemudian ada surat edaran Menaker nomor 1 tahun 78 tentang ambang batas untuk iklim kerja dan kebersihan. Ketiga peraturan itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena mulai tanggal 27 April tahun 2018 tentang lingkungan kerja ya 5 tahun 2018. Jadi nanti kalau pertanyaan tentang lingkungan kerja, Permenakernya 5 tahun 2018. Sudah selesai ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak semuanya? Bagaimana? Saya Bu, ada yang mau ditanyakan Bu. Maka silakan Pak Harli. Ada 2 Bu yang mau Nggih, ditanyakan. apa? Yang pertama terkait pencahayaan Bu. Nggih. Di kami kebetulan kan juga ada audit pencahayaan Bu. Jadi pengecekan di spot-spot tertentu gitu. Cuma yang kadang kita apa namanya ambigu itu terkait kita mau ikut kemana standarnya gitu kan, ada Permenaker nomor 5 yang tadi kan, terus juga kadang ada apa namanya ada mungkin teman-teman yang lain gitu ya juga ada juga di Permenkes gitu kan. Ada 2 Permenkes yang juga terkait pencahayaan, dan terakhir juga ada SNI gitu Bu. SNI juga ada ternyata yang mengatur terkait eh, tadi apa namanya intensitas cahaya tadi seperti itu. Nah itu kadang kita di lapangan juga dilema ya mau ikut mana gitu. Eh, ada banyak tabel gitu dari sekian banyak gitu. Nah yang harus kita rujuk dari mana? Terus yang kedua tadi terkait toilet tuh, toilet aktualnya kan di lapangan kalau memang ideal kan berarti 100 gitu butuh 6 gitu. Tapi kan kalau di kami idealnya kan biasa ada template Bu ya, kontainer ya Bu ya. Walaupun nanti cuma disediakan 2 kontainer itu yang 4 pintu, 4 buat pria gitu, 4 buat wanita gitu ya. Jadi template. Jadi eh, apa namanya targetnya ya tiap area ada toilet gitu Bu. Jadi tipenya portable kontainer gitu kan, lengkap ada showernya dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita apa namanya mohon maaf Bu ya kalau kita misalkan harus melengkapi sampai 6 misalkan ya, atau misalkan berdasarkan jumlah orang gitu Bu ya, berapa banyak toilet yang kita siapkan dan berapa banyak juga petugas eh, kebersihan yang kita plot di situ gitu, seperti itu Bu. Oke. Yang pertama masalah pencahayaan, ya. Nah, itu sekarang itu di tempatnya Mas Ali itu kan namanya perusahaan, tempat kerja, ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk definisi tempat kerja sudah jelas. Yang mana di situ ada tenaga kerja, ada usaha, ada sumber bahaya.
Dan kita ikuti yang kalau tempat kerja ini berarti kita mengikutinya yang Permenaker 5 tahun 2018. Karena ini induknya apa? Undang-Undang 170. Undang-Undang 170 itu Undang-Undang Keselamatan Kerja yang pertama kali didirikan yang dari ada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi yang kalau menurut saya menggunakannya ya berdasarkan Undang-Undang 170 ini. Yang mana peraturan pelaksanaannya ada di 5 tahun 2018. Oke. Itu satu itu. Kemudian masalah toilet. Toilet tadi kan kalau kalau di tempat Mas Ali itu karyawannya berapa? Masih Kalau di di total mungkin 1.000, Ustaz, ya. 1.500, Bu. 1.500. Apa tuh itu? Apa tadi apa? Jenis usahanya apa? Di pertambangan, Bu. Di pertambangan ya. 1.500 itu kan terbagi beberapa departemen kan? Betul, betul. Ya, ya betul. Ya memang kalau terbagi beberapa departemen kan disesuaikan dengan departemen tersebut. Memang di aturan ini sudah aturan seperti itu minimal 15 itu untuk 15 orang itu satu toilet. Ya tinggal disesuaikan dengan ini saja. Kalau misalkan di salah departemen A, di departemen A itu ada berapa? Oh misalnya di departemen A ada sekitar 500. Ya memang minimal 16. Oh di departemen B. Tapi kan itu 1.500 itu eh, setiap dibagi persip atau tidak? Total Apa- itu, Bu, apakah total hanya total. apakah hanya jam kerjanya satu shift, dua shift atau tiga shift untuk jam kerjanya, waktu kerjanya? Di situ Kalau dibagi dibagi berapa sih shift? Hah? 2 shift, Bu, 2 shift. Dua shift. Kan dua shift, ya kan? Jadi tidak 1.500 berapa? Tinggal misalnya disuruh dua shift. Dalam satu shiftnya berapa? Mungkin kan tidak sampai 1.500. Oh, shift pertama, misalkan shift pertama 1.000, shift kedua 500, gitu kan? Misalkan seperti itu. Ya kita ngitungnya bukan eh, 1.500 tadi, tapi misalkan yang shift yang paling terbanyak di shift pertama yang 1.000 tadi, bukan 1.500. 1.000 kan tinggal tadi, oh 106, masih 900 dibagi 40 tinggal itu, jadi bukan 1.500. Jadi ini per shift. Kayak misalkan ada perusahaan sampai 2.000 tapi dibagi dalam tiga shift. Kan tiga shift pertama berapa, shift kedua berapa, shift ketiga berapa. Nanti tinggal, jadi bukan jumlah keseluruhan, tapi per shiftnya. Jadi kita ambil shift yang paling banyak. Misalkan seperti itu untuk mengantisipasinya. Karena ini sudah, Permenaker ini sudah diundangkan, sudah disahkan, maka biasanya auditor-auditor nanti yang ditanya yang sesuai ini. Untuk auditnya ya biasanya sesuai ini. Dan kalau auditornya sudah tahu, pasti dia menggunakan ini. Gitu. Ya, tapi kalau yang saya alami sih, Bu, biasanya kan kalau di pertambangan tuh ada 3 auditor, Bu. Hmm? Yang dari Kemenaker, dari SDM, terus dari biasanya juga dari konstruksi juga ada karena kita ada juga beberapa proyek. Jadi memang merujuknya itu beda-beda gitu, Bu, tidak satu pintu gitu. Jadi akhirnya yang kita mau Ya apa mungkin nanti namanya bisa lengkapi juga banyak gitu. ya bisa diusulkan itu misalkan tiga auditor itu kan maksud tujuannya sama atau tidak. Kalau memang maksud tujuannya sama kan bisa dikolaborasi, dikolaborasi bersama-sama. Mungkin nanti dari pihak perusahaan bisa mengusahakan seperti itu. Kalau intinya tujuannya sama, ngapain harus sendiri-sendiri gitu ya. Artinya tapi itu kan peraturan-peraturan itu kan masih masih sesuai, tidak melanggar, tidak istilah menceng dan sebagainya. Pasti mereka punya bisa berkolaborasi. Oh, ini kita kesepakati bersama seperti itu bisa seperti itu. Tapi kalau mereka punya masing-masing ya nggak mungkin kan. Kan sama kan tujuannya kan untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain. Ya di Undang-Undang 170 jelas. Ketika tujuannya untuk melindungi tenaga orang lain. Lah orang lain tadi bisa tamu, bisa dan sebagainya. Agar mereka selamat sehat. Itu. Pasti arahnya kan ke sana.
Jangan sampai dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja tadi. Diharapkan zero accident tadi. Gitu Mas Harli. Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima Nah kasih. kan ya. Jadi nanti mungkin ini tugas Mas Arli untuk mengusulkan bagaimana sih kalau bisa berkolaborasi, kenapa tidak gitu loh. Asalkan kan tidak melenceng dari aturan-aturan ini. Oh, tujuannya sama aja, ngapain gitu loh. Ya, bukannya. Tapi yang jelas Undang-Undang 170 itu ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin kadang-kadang nyusaha, memang ada Kementerian Kesehatan itu yang menyadur dari Undang-Undang 170 itu. Padahal Undang-Undang 1 itu kan yang menerangkan dari Kemenaker. Ya bukan terus, ini mbak aku bukan seperti itu ya. Semuanya tujuannya sama. Maka tadi perlu kolaborasi, tadi perlu. Betul, ya. Ada lagi? Iya, Bu. Ya, monggo silakan Pak Husni. Ya, Bu. Beberapa tahun terakhir ini kami diwajibkan memiliki beberapa lisensi. Mhm. Eh, Kami ingin tanya, kami kan bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian tembaga, tapi ada sangkut pautnya dengan ISDM dan Depnaker. Mhm. Kita juga bingung mau ikut yang mana, lisensi dari ISDM atau dari Depnaker. Gitu, Bu. Ya tadi saya sampaikan, kita anu ke undang-undangnya dulu. Undang-undang Ketenagakerjaan sama undang-undang yang dibuat SDM lebih dulu aja mana? Gitu ya. Kita anunya ke situ dulu aja dulu. Ya bukan Kak. Makanya tapi kalau menurut saya jalan keluarnya tadi berkolaborasi tadi. Jangan terus istilahnya hak-hakan. Wah ini anunya ini kewenangan ini. Semuanya sama. Itu kan tujuan seperti saya sampaikan tadi, tujuannya kan sama. Ke arahnya agar semuanya selamat sehat tadi. Gitu kan. Jadi kalau untuk lisensi memang kalau di ketenagakerjaan itu memang di ketenagakerjaan itu memang sekarang ini semuanya ada lisensi. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Contoh aja kayak kerjaan di ketinggian. Dulu belum ada ketentuan. Tapi kenyataannya banyak terjadinya kecelakaan kerja. Itu terutama pekerjaan di ketinggian. Karena apa? Karena mereka bekerja tidak ada eh, tidak ada istilah teknik-teknik yang dipakai. Dengan adanya otomatis dengan mereka punya lisensi, itu kan dia punya eh, untuk syarat bisa mendapatkan lisensi kan harus ada sertifikat. Dan itu bisa mendapatkan sertifikat, syaratnya apa? Ikut pelatihan. Di dalam pelatihan itu pasti diberikan ilmu-ilmu teknik-teknik bagaimana agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Teknik-teknik bekerja di kita yang seperti apa itu ada. Misalkan itu salah satu contoh. Karena memang tahun 2007 itu banyak sekali, terutama apa di konstruksi banyak sekali. Karena belum ada ketentuan seperti itu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, insya Allah dengan ada itu sekarang sudah mulai berkurang ya. Tidak data-data dari kecelakaan kerja itu sudah mulai berkurang. Itu memang yang diharapkan seperti itu. Kita Mbak Asni. Buat bagaimana Bapak Ibu yang lain? Cukup? Satu lagi boleh, Bu? Oh, memang Pak Yuki. Jadi kita lihat, Bu. Apa? Nggih, Nah, dia apa berkenaan dengan lingkungan ya, Pak ya. nggih, Terutama mengenai AMDAL, eh, ada beberapa hal yang menjadi katakanlah sebuah temuan ya, Bu, nggih. dari instansi terkait. Nah, biasanya untuk menyelesaikan temuan tersebut itu ada yang batas waktu tertentu nggak, Bu ya? Maksudnya batas waktu tertentu yang untuk Untuk tindak lanjut selanjutnya. betul, untuk follow up rekomendasinya itu berapa jenjang waktunya, Bu? Batas Oh ya, maksimal. pasti Pak ada Pak. Kalau nggak ada jangka waktunya, oh, nanti perusahaan ya saya perusahaan EDW kan. Berarti ada misalkan. Tapi kalau sudah, kalau kalau kami ini kan kita itu ada di tempat kerja di dalam. Tapi kalau nanti hubungan sudah di luar masalah misalkan limbah yang di luar polusi itu sudah bukan ranah kami lagi tadi. Memang ranahnya dari
lingkungan hidup. Kalau kami kan bagaimana di dalam itu agar tenaga kerja itu terlindungi. Kemudian proses apa eh, ad- eh, aset-aset yang ada itu terlindungi. Itu kan seperti itu. Tapi kalau sudah ranahnya sudah di luar itu memang bukan ranah kami. Memang kalau misalkan kita menemukan nih, oh ternyata di perusahaan tadi untuk limbahnya tidak diolah dengan baik, gitu ya. Langsung dibuang begitu aja. Akhirnya apa? Masyarakat sekitarnya protes. Nah, itu kita ada namanya nota pemeriksaan. Memang di nota pemeriksaan tadi ada batas waktunya. Karena kalau tidak ada batas waktunya, akan perusahaan bisa saja orang ada batas waktunya kapan-kapan baik gitu kan. Ada Pak. Di tempat kami ada batas waktunya ada. Tinggal apa dulu, masalahnya apa dulu gitu ya. Kalau memang harus urgen ya secepatnya gitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya. Contoh aja misalkan oh ternyata di perusahaan itu karyawannya ada 250 nih. Belum dibentuk P2 ketiga. Padahal di aturan kalau tenaga kerja minimal 100 atau kurang dari mempunyai resiko bayar dia harus membentuk P2 ketiga. Padahal kan untuk bisa membentuk P2 ketiga kan bisa tidak bisa segera. Karena di organisasi P2 ketiga tadi susunan kan ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Lah sekretarisnya harus seorang ahli K3, minimal ahli K3 umum yang ber-SKP. Nah, untuk bisa apa, me- mempunyai ahli K3 umum kan perlu proses misalnya untuk ikut pelatihan, kemudian nanti menunggu SKP-nya keluar, baru SK keluar baru dibentuk. Itu kan perlu proses. Kayak misalkan oh misalkan oh, untuk pelatihan itu sekitar 12 hari. Berarti mungkin untuk SKP keluarnya itu dari Kemenaker kalau sekarang itu maksimal 3 bulan. Kan ada proses. Jadi tidak bisa pasti di situ kita membuat nota itu ada batas waktunya. Oh ini kira-kira hanya 1 bulan nggak mungkin nih. Tapi dari nota tadi memang harus ada jawaban secara tertulis dari perusahaan. Artinya, oh kita mau melaksanakan, kira-kira, nah itu kan jelas. Tinggal nanti kita tagih, seperti itu Pak. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Sudah? Satu Bu, tambahan Bu, pertanyaan. Mau menanyakan Bu tentang undang-undang berapa ya Bu ya untuk mengatur limbah kimia itu Bu. Mungkin tadi ada dijelaskan Ibu, tapi ada yang kelewatan. Tapi kalau kami ya, undang-undangnya itu keselamatan dan kesehatan kerja yang udah 170. Memang di situ tidak dijelaskan secara kalau peraturan pelaksananya, kalau masalah lingkungan kan hubungannya dengan Permen 5 tahun 2018. Tapi kalau masalah limbah, kalau sudah dikeluar itu ranahnya tadi saya sampaikan lingkungan hidup. Mungkin mereka punya peraturan tersendiri. Nah itu kan saya nggak hafal. Kalau untuk lingkungan hidup kan saya nggak hafal. Kalau di ketenaganya tadi Undang-Undang 170 peraturan pelaksananya memang untuk lingkungan kerja ya 5 tahun 2018. Dan ini salah satunya misalkan di faktor biologi tadi, bagaimana caranya kita mengolah agar limbah itu pada waktu dibuang keluar itu sudah tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Itu ya bagaimana mengolahnya tadi salah satunya harus ada ahli K3 kimianya dan sebagainya tadi. Itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Berarti fokusnya untuk Permen nomor 5 tahun 2018 ini tentang lingkungan kerja ya Bu ya? Iya, betul. Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau sudah itu nanti bisa dengan lingkungan hidup. Oke, baik Bu. Cukup ya? Ya Bu, cukup. Oke, Matur oke. suwun. Ya, sami-sami. Demikian Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya yang bisa saya sampaikan pada siang sampai sore hari ini tentang lingkungan kerja. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan nantinya dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Saya doakan semoga selama mengikuti pelatihan yang sudah hari yang keempat ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai selesai pelatihan ini tetap semangat. Ya, mengikuti dengan baik, disiplin karena semoga ilmu yang didapatkan selama pelatihan nanti bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing. Kan kayak bapak-bapak ini yang ditugaskan itu amanah, ya. Amanah dari perusahaan, yang mana amanah ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu sebelum saya akhiri, apabila saya sudah memberikan materi pada siang sampai sore hari ini, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon untuk dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Baik. kasih Bu Yuli. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Bu Yuli. Oh ya, Sami-sami. jangan Sehat-sehat selalu Bu. jangan pergi dulu aja ya Bapak Ibu sekalian. Kita foto dulu ya Siap. Bu. Salam ketiga sore Bu Yuli dan Oke. juga teman-teman semuanya. Silahkan disiapkan posenya salam K3. Saya akan Kalau salam katian yang sewu itu di gini Bu. sini. Oh Iya, gini ya. Oh bukan iya bukan baik. gini. Kalau gini yang gini aja, itu Oh, ya. gini Bu. Gini aja Oh Bu. Kalau iya ini baik. kalau salam katiga Gimana Bu? gini, Oh jadi di gini ya Bu dada ya. sebelah kiri. Ya. Dada sebelah kiri. Baik ya. Saya print screen dalam hitungan ketiga bisa disiapkan untuk posenya J Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik. Lagi. Sudah siap? 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli atas materinya yang Makasih diberikan banyak. kepada Terima rekan-rekan. kasih juga Mbak Devi. Terima kasih kepada Sukses Bu. semuanya. Terima kasih Mbak Devi. Sehat-sehat selalu. Hati-hati di jalan Amin. Tetap Ibu. semangat. Pak. Selamat beraktivitas kembali. Untuk besok, untuk hostnya dengan Mbak Okti ya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk jamnya, menunggu dulu info ya Mbak Okti ya, jam 8 atau jam 8.30 nanti diinfokan di grup besar. Baik. Oke. Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin live ya. Iya Bu. Oke Bu. Monggo. Salam.